Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kali ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. A few moments later. Oke, karena kita udah berdoa, kita cek siapa yang tidak hadir hari ini. Coba kalian tengok sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Apakah ada temanmu yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, hadir semua ya. Apakah kalian masih ingat materi minggu kemarin? Minggu kemarin kita membahas tentang satuan debit, yaitu meliputi pengertian satuan debit, rumus satuan debit, serta konversi dari satuan debit. Nah, kali ini kita mau lanjutin materi minggu kemarin, tapi kita akan menyelesaikan soal-soal cerita tentang kehidupan sehari-hari kalian masalah satuan debit. Tujuannya, siswa dapat menghitung debit satuan aliran jika diketahui volume dan waktu dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan debit secara mandiri ataupun nanti kelompok. Ibu mau tanya, anak-anak di sini ada yang suka bantu orang tua? Oh, ada banyak ya. Alhamdulillah. Kalian pernah gak sih mengisi air galon ataupun air bak mandi? Pernah. Kenapa sih alirannya itu ada yang kerannya itu ada yang lambat, ada yang cepat? Kenapa ya bisa kayak gitu? Kira-kira bagaimana cara kita menghitung banyaknya air yang keluar dari keran setiap detik atau setiap menitnya? Nanti kita akan bahas di soal-soal yang kita akan pelajari hari ini. Kalian udah siapin pensil sama bukunya? Udah pada semangat belum? Belum sarapan? Atau ada yang masih ngantuk? Oke, kita tepuk semangat biar kalian makin semangat. A few moments later. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau anak-anak udah pada semangat, yuk kita bahas. Bagi yang tidak mengerti ataupun belum paham, nanti bisa tanyain ke ibu ya. Kita masuk ke contoh soal. Itu ada sebuah air terjun dalam waktu 15 menit dapat mengalirkan air sebanyak 21.600 meter per kubik. Berapa meter kubik per detik debit aliran air terjun tersebut? Jawab. Nah, jadi volume air terjun itu tadi berapa? 21.600 meter per kubik. Kemudian waktu tadi kita temukan berapa? 15 menit. Kita ubah 15 menit ini menjadi detik. Jadi 900 detik karena 1 menit itu 60 detik. Kemudian kita masuk ke rumusnya, yaitu debit sama dengan volume per waktu. Nah, kita kan tadi udah ketahui nih volumenya ada berapa? 21.600 meter per kubik dibagi waktunya yang tadi 15 menit kita udah ubah ke detik, jadi berapa? 900 detik. Jadi hasilnya 24 meter kubik per detik. Itu jawabannya. Sampai sini anak-anak pada paham? Kita lanjut ke soal ke nomor 2. Itu ada sebuah bak mandi, volumenya itu 650 meter kubik. Karena bocor, air berkurang hingga tersisa 200 meter per kubik dalam waktu 50 menit. Berapa debit air yang berkurang? Jawab, tadi diketahui volume air awalnya itu berapa? 650 meter kubik. Kemudian tadi kan mengalami bocor ya bak mandinya. Jadi volume akhirnya itu berapa tadi? 200 meter kubik. Kemudian
tadi waktunya itu berapa? 50 menit. Nah, kita kan udah ketahui nih, ada volume awal, volume akhir, kemudian waktu. Kita masukkan ke rumus. Oh iya, yang ditanyakan itu debitnya ya. Tadi debit sama dengan perubahan volume dibagi waktu. Karena tadi mengalami bocor, maka kita ubah dulu dari volume awal ke volume akhir. Jadi volume awal dikurangi volume akhir dibagi waktu. Nanti kita tinggal masukin angka-angka yang sudah tadi kita ketahui. Volume awalnya yaitu 650 meter kubik dikurangi 200 meter kubik dibagi 50. Gitu. Jadi 450 dibagi 50 sama dengan 9 meter kubik per detik. Nomor 3, untuk mengisi bak mandi yang bervolume 75 meter kubik diperlukan waktu 30 menit. Berapa liter per detik debit airnya? Jawab, 75 meter kubik kita ubah dulu ke liter. 1 meter kubik itu 1000 liter. Maka kita ubah jadi 75.000 liter. Karena kan dikali 1000. Nah, kemudian 30 menit kita ubah ke detik. 1 menit itu 60 detik. Nah, berarti 30 menit itu kita ubah ke detik, jadi 30 dikali 60. Hasilnya 1800 detik. Nah, kita kan udah ketahui nih volumenya berapa, waktunya berapa. Tinggal kita masukkan ke rumus seperti biasa. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya udah ada berapa? 75.000. Kemudian waktunya ada 1800 detik. Maka hasilnya menjadi 41,67 liter per detik. Sampai sini anak-anak pada paham tidak? A few moments later. Setelah tadi Ibu jelaskan bagaimana cara mengisi soal-soal cerita untuk bisa menjawabnya, Ibu akan membagi kelompok secara acak. Nanti kita akan menggunakan spin bagi kelompok menjadi 4 kelompok saja. Jadi terdiri dari 5 orang. Ibu kasih LKPD, lalu kalian isi siapa yang paling cepat dia akan mendapatkan reward. Oke? Waktu pengerjaannya tinggal 1 menit lagi. Oke anak-anak, silahkan kerjakan benar dan cepat dan tepat. Ibu mau periksa dari kelompok 2 dulu deh. Coba Ibu lihat jawabannya. Bagi kelompok yang cepat menyelesaikan pertama akan mendapatkan poin dari Ibu. Nanti kok poinnya itu akan dikumpulkan setiap pertemuannya. Kelompok yang paling cepat dan tepat itu jatuh kepada kelompok 2. Yeay, selamat kepada kelompok 2. Nanti poinnya Ibu akan catat dan dikumpulkan setiap pertemuan. Buat kelompok yang lain, jangan sedih, jangan menyerah. Yang belum paham boleh tanyain langsung ke Ibu ya. Karena waktunya udah habis, Ibu mau tanya terlebih dahulu kepada kalian, apa sih yang kalian pelajari dari materi kali ini tentang penyelesaian soal cerita satuan debit? Materi hari ini dicukupkan. Bagi yang belum mengerti, nanti boleh tanyakan langsung ke Ibu. Sekian pertemuan kali ini. Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.